Halo teman-teman, kembali di segmen Indonesia Hebat. Pertama-tama, selamat tahun baru, walau udah beberapa minggu ya, kayaknya 2 minggu. Tapi video kali ini aku menepati janjiku di akhir tahun kemarin, yaitu kita akan bahas budaya dan alam Indonesia apa sajakah yang diakui oleh UNESCO menjadi warisan dunia. Seingatku di video kemarin aku bilang kita ada 10 warisan budaya dan 4 warisan alam. Ternyata salah teman-teman. Total itu budaya dan alam kita ada 10 gitu ya. 6 warisan budaya dan 4 warisan alam. Selain itu juga ada beberapa warisan tak benda. Apa aja? Kita mulai sama-sama. Candi Borobudur itu terletak di Magelang, Jawa Tengah. Dibangun di abad 8 Masehi atau sekitar tahun 800-an di zaman Wangsa Shailendra. Candi ini adalah candi Buddha. Dan itu merupakan candi Buddha terbesar kedua di dunia setelah Angkor Wat yang ada di Thailand, teman-teman. Candi Borobudur ini memiliki 6 teras bujur sangkar yang di atasnya itu ada 3 pelataran gitu ya. Dan dia memiliki 2.672 relief. Jadi di sekitar candi itu ditempeli relief-relief yang menceritakan tentang perjalanan Buddha itu sebanyak 2.672 relief. Lalu dia aslinya memiliki 504 patung Buddha. Lalu dia memiliki sekitar 70-an, 72 atau 72 stupa-stupa kecil, tapi ada stupa utama yang menjadi pusat dari si Candi Borobudur ini. Dia ada di tengah-tengah dan di atas si candinya, itu stupa terbesar. Kemudian dia dikelilingi 72 stupa yang di masing-masing stupa itu di dalamnya ada patung Buddha yang sedang duduk di atas bunga teratai dengan sikap mudra atau sikap mudra itu adalah sikap tangan yang dinamakan Dharma Cakra, yaitu tangan memutar roda Dharma. Nah, Borobudur ini, jadi Borobudur ini menjadi warisan budaya atau World Culture Heritage pada tahun 1991. Ada video yang bagus yang bisa kita tonton tentang Candi Borobudur. Mungkin ada di antara kalian yang belum pernah nih ke Candi Borobudur, kita bisa lihat kayak gimana. Warisan budaya yang kedua, can you guess? Ya, Candi Prambanan. Nah, kalau Candi Borobudur itu adalah candi atau sebenarnya tempel ya, tempel untuk umat agama Buddha. Kalau Candi Prambanan ini adalah untuk agama Hindu. Jadi candi atau tempel itu sebenarnya tempat pemujaan untuk agama Hindu. Nah, dia dibangun di abad ke-9 Masehi, tepatnya di tahun 850.
Dia disebut juga sebagai Candi Roro Jonggrang karena terkait dengan cerita rakyat. Kalau kalian ingat, Candi Roro Jonggrang yang meminta Pangeran Bandung Bondowoso untuk membangunkan dia 1.000 candi untuk sebagai mahar agar Roro Jonggrang mau jadi istrinya. Tapi kemudian Bandung Bondowoso ini minta bantuannya Qing untuk membangunkan 1.000 candi. Jadi dia membangun 1.000 candi hanya dalam waktu 1 malam. Karena lihat loh, kok berhasil ya? Karena kan itu kan sebenarnya cuman alasannya Roro Jonggrang aja biar dia nggak nikah sama si Bandung Bondowoso ini. Tapi ternyata loh, kok bisa ya? Terus akhirnya Roro Jonggrang kebingungan dan dia akhirnya eh, membangunkan ayam-ayam agar agar bisa berkokok lebih pagi sehingga jin-jinnya pada bubar dan akhirnya Bandung Bondowoso itu gagal membangun 1.000 candi. Dia membangun 999 candi. Karena kesel dikibulin sama Roro Jonggrang nipu dia gitu ya. Akhirnya Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang jadi candi. Jadi Roro Jonggrang ini adalah candi ke 1.000 menurut cerita rakyatnya begitu. Nah, jadilah Candi Prambanan ini dikatakan juga sebagai Candi Roro Jonggrang. Tapi sebenarnya nggak benar-benar juga, karena sebenarnya di Candi Prambanan ini tidak ada 1.000 candi, tapi lebih tepatnya 240 candi yang ada. Jadi cuma 240 aja. Jadi kalau cerita rakyatnya 1.000, yang ini cuma 240 candi benernya. Aslinya 240, tapi karena adanya gempa hebat di Jogja beberapa tahun yang lalu, maka banyak candi-candi itu yang rusak dan bahkan yang roboh gitu ya. Kita perlu ingat juga bahwa eh, candi ini dibangun di tahun 850 alias abad ke-9, sementara gempanya itu di abad 21, jadi udah melewatin 12 abad gitu ya. Dan kita perlu tahu juga bahwa kenapa kok Borobudur terbilang aman dari gempa. Kalau kita lihat susunan atau bentuknya, kalau candi umat Buddha itu memang cenderung melebar, jadi nggak terlalu tinggi, jadi dia lebih ke melebar. Sementara kalau candi umat Hindu itu memang tipikalnya adalah ramping dan meninggi. Jadi mungkin karena arsitektur yang seperti itu, ketika terkena gempa, Candi Prambanan itu mengalami kerusakan yang jauh lebih hebat daripada eh, Borobudur. Selain itu juga terkait karena lokasinya itu lumayan dekat, eh, lebih dekat dengan Jogja. Kita lihat bahwa Candi Prambanan ini sebenarnya terletak di 2 lokasi. Satu itu ada di Desa Bokoharjo, Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan yang kedua itu ada di Tlogo Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, atau kurang lebih 17 kilometer dari timur laut kota Jogja. Jadi dia cenderung lebih dekat ya, terutama yang desa Bokoharjo tadi. Candi Prambanan sendiri diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia atau World Cultural Heritage sama dengan Candi Borobudur yaitu tahun 1991. Kita lihat videonya ya.
gede itu, ini adalah Candi Roro Jonggrangnya. Sementara tadi ada namanya Candi Sewu itu sebenarnya itu yang disebut dengan 999 candi yang ada di cerita rakyat Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Nah, ini adalah sekitarannya, halamannya dari Candi Prambanan gitu ya, banyak rusa-rusa di sana. Terus terakhir aku ke sana udah bagus banget, banyak taman bermainnya gitu. Menyenangkan sekali, ada area bermain, ada flying fox, ada apa lagi ya, macam-macam deh. Pokoknya bagus banget, lumayan bagus sekarang. Sebagai info tambahan, tadi kan aku udah bilang aslinya ada 240 candi, tapi karena gempa banyak sekali candi-candi yang runtuh. Jadi kalau nggak salah sekarang tinggal ada 18 candi. 8 itu adalah candi besar, gitu ya, atau candi utama. 8 lagi candi kecil. Lalu ada 2 candi perwara. Yang ketiga, ada sistem dan landscape Subak. Apa itu Subak? Subak itu buat kalian yang belum tahu itu adalah sistem perairan untuk pertanian yang digunakan oleh masyarakat di Bali dengan hukum adat yang sangat kuat. Hukum adatnya itu dia bersifat gotong royong dan saling bantu agar setiap lahan itu mendapatkan air yang cukup untuk dapat, apa namanya, tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Jadi semuanya rata gitu. Cara kerjanya sebenarnya airnya dialiri dari atas, tapi kemudian sawahnya itu dibuat, kalau di kita namanya terasiring gitu ya, landscape-nya itu terasiring. Jadi sawahnya itu akan seperti tangga, dari tinggi turun, agak turun dikit, nanti agak turun sedikit dengan jarak yang tertentu gitu ya. Jaraknya itu benar-benar diperhitungkan gitu. Dengan lebar yang juga diperhitungkan. Sehingga airnya itu dari atas itu, kemudian karena tanahnya turun, dia akan ikut turun, ikut turun, ikut turun. Jadi semua lahan itu pasti akan teraliri air dengan baik. Kita akan lihat videonya. Dan landscape-nya jadinya indah banget. Eh, Kalau kalian sering ke Bali gitu ya, kalian pasti pernah melihat ini di kawasan Ubud itu paling banyak dan memang cocok karena memang sistem ini akan sangat cocok dengan tanah di daerah lereng atau bukit gitu ya. Kalau misalnya tanahnya rata, agak kesulitan karena sistem tadi seperti tangga tadi. Banyak sekali di daerah Ubud. Loh, jadi lahannya dari atas terus dia akan turun. Airnya pasti turun karena ke bawah ini nanti turun lagi seperti itu.
sistem subak ini diakui oleh UNESCO sebagai World Cultural Heritage pada tahun 2012. Yang keempat adalah situs manusia purba di Sangiran. Jadi Sangiran ini adalah nama sebuah tempat di mana ditemukan fosil manusia purba, yaitu yang kita kenal kalau zaman sekolah namanya Pithecanthropus erectus atau dikenal juga dengan Java Man. Itu adalah manusia purba tertua yang bisa ditemukan gitu ya, di mana di, dikatakannya Java Man ini atau Pithecanthropus erectus ini adalah dia masih berbentuk kera tapi dia sudah berdiri tegak gitu. Si situs manusia purba ini, Sangiran ini, diakui oleh UNESCO sebagai World Cultural Heritage pada tahun 1996. Videonya ini kalau nggak salah tentang penemuan si Java Man ini, bagaimana, siapa penemunya, dan lain sebagainya. Kita lihat. Discovery of Java Man, Sangiran Early Man Site. Sangiran in central Java, Indonesia, is a peaceful rural area. Long ago, this area was actually under the sea, but gradually became marshland. The land emerged from the sea about 200,000 years ago and exposed a strata formed between 500,000 and 800,000 years ago. Many fossils have been found here. In the 19th century, a Dutchman came here. He was seeking some unusually large bones rumoured to have been discovered in the area. He was a doctor called Eugene Dubois. After studying anatomy and geology, he left for Indonesia, which was then a Dutch colony. Several decades earlier, Darwin's book on the origin of the species had been published. In it, he made public his theory that humans had evolved from apes. Since many fossils had already been found in Indonesia, Dubois believed that he would find a fossil that connected humans and apes here too. Dubois immediately wrote an article about his discovery and named this species Pithecanthropus erectus, which means standing ape man. His discovery received little attention, but his theory was recognized when Peking man fossils were found in China. Many excavation teams came to the Sangiran area in search of Java man fossils. This is one of the best preserved Java man fossils and clearly shows the facial area. Research has revealed that its brain size was about twice as large as a chimpanzee and 2/3 the size of a human brain. From the shape of the head, it's believed they may have had some language capacity. Oke, yang kelima adalah ombilin, coal mining atau tambang batu bara ombilin. Ombilin ini adalah tambang batu bara pertama dan tertua yang ada di Indonesia. Nah, kenapa dia diakui UNESCO sebagai World Cultural Heritage? Itu karena dia merepresentasikan kemampuan teknologi pertambangan yang cukup keren gitu ya, yang cukup high tech pada masanya. Dia diakui oleh UNESCO pada tahun 2019. Kita lihat videonya, di situ juga dijelaskan seberapa keren si ombilin ini gitu ya. Yuk. Ombilin Coal Mining Heritage of Sawah Lunto
is a representative and outstanding example of a pioneering technological ensemble planned and built for the extraction of strategic coal resources. It exhibits a significant interchange of mining technology between Europe and its Asian colonies during the period of the 19th and 20th centuries. Located in 7 municipalities and regencies in West Sumatra, Indonesia, the site was planned and built in 3 functionally related areas. Area A consists of the mining site and underground tunnels, together with on-site coal processing facilities and supported by a full facility purpose-built mining town nearby at Sawah Lunto. Area B is an ingeniously engineered rack mountain railway, together with numerous rail bridges and tunnels linking the mines to the coastal seaport. Area C is a dredge and enlarged harbor and newly constructed seaport at Emhaven on Sumatra's Indian Ocean coast. From this seaport, the coal was transshipped throughout the Netherlands, East Indies, and to Europe. The history of the Ombilin coal mining heritage of Sawah Lunto dated back to the 19th century when Willem Hendrik de Greef discovered coal deposits in Sungai Durian and in Ombilin River in 1868. The coal discovery led to the need of building infrastructure, mainly the mine and the railway system for transportation. The railway network and its engineering structure were built from 1887 to 1891. It spans 155 km long from the mining town of Sawah Lunto to the Emhaven port in the west coast and has 5 stops in varying altitudes. Rack railway was introduced in Sawah Lunto, and the locomotive that went through this route had to change into the one equipped with the cogwheels using the turntable. This technology was its first application in the Netherlands East Indies. Over the Anai River, an arch bridge or boogbrug was built in 1890s. A silo known as Silo Gunung was built as the last coal storage facility before it made its way to Emhaven port. Oke, itu tadi cuplikan dari videonya untuk coal mining Ombilin ini. Untuk video lengkapnya dan video-video lainnya yang ada di sini akan aku kasih di deskripsi di bawah gitu ya. Untuk semua video yang ditampilkan di sini. Kalian bisa lihat semuanya karena ada beberapa video yang panjang banget jadi memang mesti dipotong. Oke. Kita next. Untuk yang terakhir adalah sumbu kosmologis Yogyakarta. Nah, ini World Cultural Heritage terbaru di Indonesia yang diakui oleh UNESCO. Diakuinya baru tahun lalu, tahun 2023. Apa sih sumbu kosmologis Yogyakarta? Jujur, sebelum aku buat video ini, aku baru tahu juga. Kalau yang lain-lainnya aku udah tahu, cuman karena ini mungkin baru ya. Jadi aku juga baru tahu dan baru cari-cari. Kira-kira begini, tapi nanti ada penjelasannya di video yang kayaknya lebih bagus dari penjelasanku. Tapi kira-kira begini, sumbu kosmologis ini adalah sumbu imajiner. Jadi sebenarnya nggak benar-benar ada, nggak ada garis beneran. Tapi dia adalah garis lurus imajiner yang menghubungkan 3 tempat yang ada di Yogyakarta secara garis lurus gitu ya, di mana 3 tempat ini akan merepresentasikan keseluruhan kehidupan manusia dari lahir, hidup, dan kemudian meninggal. Kita lihat tempat-tempatnya apa aja dan juga artinya apa aja. Ada kabar gembira dari Yogyakarta nih, sahabat kompas.com. Sumbu Filosofi Yogyakarta resmi diakui UNESCO jadi salah satu warisan budaya dunia. Tapi istilah Sumbu Filosofi Yogyakarta masih asing di telinga masyarakat Indonesia nggak sih? Sebenarnya apa itu Sumbu Filosofi Yogyakarta? Lalu makna penting apa saja ya yang ada di dalamnya? Nah, Sumbu Filosofi Yogyakarta adalah sebuah garis imajiner yang membentang lurus dan dihubungkan oleh panggung Krapyak,
Keraton Yogyakarta dan Tugu Palputi atau Tugu Yogyakarta. Pencetus dari sumbu ini adalah Sri Sultan Hamengkubuwono I pada abad ke-17. Tepatnya setelah Mataram Islam terbagi menjadi dua karena perjanjian Giyanti. Sumbu filosofi Yogyakarta menggambarkan daur hidup manusia dari lahir sampai kembali kepada Sang Pencipta, atau disebut dengan Sangkan Paraning Dumadi atau asal dan tujuan dari ada. Dan pusatnya ada di Keraton Yogyakarta. Nah, apa saja ya arti dari masing-masing titik sumbu imajiner? Panggung Krapya adalah awal dari 3 susunan sumbu filosofi. Arti Krapya secara tradisional adalah tempat dihembuskannya roh suci ke dalam calon bayi yang ada di kandungan ibu. Maka, panggung Krapya secara simbolis menggambarkan yoni atau alat kelamin wanita. Pertemuan antara wiji atau benih digambarkan antara panggung Krapya dengan Tugu Palputi dengan keraton sebagai pusatnya, melambangkan proses kelahiran manusia hingga dewasa. Panggung Krapya dulunya digunakan oleh sultan untuk melihat ketangkasan para prajurit berburu menjangan atau kijang. Tugu Palputi awalnya dikenal sebagai Tugu Golong Gili. Disebut golong karena puncak tugu berbentuk bola. Sementara gili karena badan tugu berbentuk kerucut terpancung yang berbentuk bulat panjang. Tugu Golong Gili yang mengarah ke selatan dengan keraton sebagai pusatnya menggambarkan bersatunya seluruh kehendak untuk menghadap Sang Pencipta. Sementara alam keabadian di Keraton Yogyakarta diwakilkan dengan adanya pelita Kiai dan Nyai Wiji yang dijaga hingga tak pernah padam. Apinya terus menyala sejak masa Sri Sultan Hamengkubuwono I dan berasal dari sumber api abadi Merapen. Nah itu teman-teman, 6 World Cultural Heritage yang ada di Indonesia. Selain World Cultural Heritage atau warisan budaya dunia, di Indonesia juga sudah diakui 4 warisan alam dunia. Kalau tadi warisan budaya itu lebih ke budaya ya, bagaimana budaya di Indonesia itu kemudian diakui di dunia. Kalau alam ini adalah kekayaan alam di Indonesia yang diakui sebagai kekayaan dunia. You can guess bahwa kekayaan alam di Indonesia amat sangat banyak. Dan 4 ini mostly adalah taman nasional, teman-teman. Kita lihat apa aja ya. Yang pertama adalah Taman Nasional Komodo. Terletak di Pulau Komodo di Labuan Bajo. Kebetulan aku udah pernah ke sana dan it was incredible amazing. Nggak cuma taman nasionalnya, karena kalau taman nasionalnya itu sebenarnya dia letak di Pulau Komodo sendiri gitu ya. Sangat rindang dengan hutan-hutan gitu, tapi nggak gelap banget. Lalu kita bisa, kalau beruntung kita bisa ketemu beberapa komodo. Kemarin saya cukup beruntung karena bisa ketemu 3, kalau nggak salah 3 komodo. 1 liar, 2 dia lagi tiduran di pelataran dan kita sempat foto. Ntar aku coba cari ya fotonya ketemu atau enggak. Bisa kalian lihat, kelihatan deket banget tapi aslinya nggak deket. Jadi waktu foto itu kira-kira kami itu berada sekitar 2-3 meter di belakangnya komodo. Hanya saja si bapak ini, pawangnya ini sangat pintar ketika dia ngambil foto dengan angle tertentu, jadi kelihatannya deket banget. Aslinya jauh. Dan jangan dideketin karena komodo sangat bahaya. Dan kita harus jalan di sana dengan pawang. Kenapa? Karena pawangnya itu punya alat khusus untuk kalau misalnya komodonya nyerang, dia bisa
pakai alat itu untuk menghalangi komodonya sesaat agar kita bisa lari. Komodo itu yang bahayanya adalah air liurnya, karena air liurnya sangat berbisa dan dia lari itu kecepatannya sangat tinggi. Kalau nggak salah nih, kalau nggak salah ingat bapaknya pernah bilang 30 kilometer per jam. Lumayan kayak mobil atau sepeda motor gitu ya. Kalau kita lari pas ketangkep kayaknya. Dan yang menarik adalah di sana juga ada rusa, beberapa rusa. Dan rusa-rusanya itu memang hidup di sana dengan tujuan yang sudah pasti bahwa dia memang hidup di Pulau Komodo itu untuk menjadi santapannya komodo. Jadi literally dia hidup untuk mati di sana. Karena dia memang hidup dan diternakkan di sana hanya untuk menjadi santapannya komodo. Gitu. Oke. Yang menarik adalah sebenarnya nggak cuma di Pulau Komodonya yang aku tadi bilang, tapi juga karena wisatanya itu adalah island hopping. Dan di sana kita bisa selain ke Pulau Komodo, kita bisa ke pantai-pantai yang luar biasa indah, termasuk juga ke tanah muncul, tanah namanya Tanah Makassar. Ini cuma salah satu aja dari sekian banyak tanah yang ada di Indonesia. Nanti aku akan kasih tahu yang mana yang Tanah Makassar ada di videonya. Kemudian kita bisa juga diving atau snorkeling bersama dengan ikan pari, penyu, dan lain sebagainya. Hanya dengan snorkeling aja kita bisa lihat berbagai ikan yang lucu-lucu gitu ya. Ketemu ikan badut, ketemu ikan warna-warni yang bagus-bagus, beda banget kalau misalnya kayak kita snorkeling di tempat lain gitu ya. Itu banyak ikan cuman nggak sebagus di sini. Karangnya juga terumbu karangnya meskipun cuma dangkal itu sudah cukup berwarna-warni. Jadi sangat menarik. Kita lihat videonya ya. Nah, ini pulau island hopping kita akan dengan kapal gitu ya, kapal pinisi. Kita akan ke beberapa pulau, bahkan bisa tidur di kapal. Nah, ini adalah Komodo Island. Nah, itu alamnya di Pawak. Nah, ini sudah dibuka di Pulau Komodo, sudah mau island hopping. Nah, itu saya ini bentar. Ini yang aku tadi bilang Tanah Makassar. Ini adalah semacam tanah, itu adalah semacam daratan yang hanya akan timbul ketika laut surut. Ketika laut pasang dia tenggelam, nggak ada. Dan ini banyak di Indonesia teman-teman, banyak banget. So, nah ini kita bisa ketemu sama penyu, sama ini nama penyu gitu ya, sama ikan pari kalau beruntung. Ini kalau ini diving, tapi sebenarnya bisa snorkeling juga bisa. Terus ini bukit, dimana ketika kita naik sama puncak, itu kita bisa lihat 3 pantai dengan warna berbeda, putih, hitam, dan pink. Jadi ada pink beach juga, dimana pasirnya itu berwarna merah muda karena dia terkontaminasi dengan plankton pink, kalau saya lupa namanya apa, tapi itu plankton. So beautiful. Salah satu pengalaman terindah saya untuk liburan di Labuan Bajo dengan island hopping tadi ya. Cukup mahal tapi worth it banget menurut saya sih. Kalau punya uang dan punya kesempatan, aku saranin untuk sekali lah paling nggak seumur hidup untuk island hopping di Labuan Bajo. Labuan Bajo jadikan warisan
alam dunia pada tahun 1991. Yang kedua adalah Taman Nasional Ujung Kulon. Kalau yang ini aku belum pernah datang sih. Cuman udah sering dengar ya, waktu zaman sekolah dulu juga udah sering. Ini adalah tempatnya Badak Berjula 1. Nah, sekarang kita udah nggak bisa masuk ke literally the national parknya ini karena dia udah jadi cagar budaya karena si Badak Berjula 1 ini udah sangat-sangat langka. eh, jadi hewan yang apa namanya lagi bahaya dalam artian sudah cenderung punah. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk, harus ada punya tes apa namanya izin khusus gitu ya. Jadi kita nggak bisa ke sana. Sebenarnya Taman Ujung Kulon ini letaknya di Pulau Pecang kalau nggak salah. Pulau Pecang di daerah Banten, di ujung Banten gitu. Aku sempat cari videonya. Ada orang-orang Indonesia yang bikin video tapi dia tidak sempat bisa masuk ke tamannya, ke taman nasionalnya. Lalu adalah video orang luar negeri yang justru dia bisa masuk gitu ya. Jadi aku akan ambil video yang orang luar negeri. Ujung Kulon is a unique and precious environment, home to a diverse range of wildlife, including the critically endangered Javan rhinoceros. Aku nggak tahu gimana caranya video ini bisa masuk ke video ini ya. This park is one of the last remaining habitats of the Javan rhinoceros, an ancient species that once roamed throughout Southeast Asia. With only around 80 individuals left in the wild, the Javan rhinoceros is considered one of the world's most threatened species. Javan rhinoceros are known for their distinctive single horn and their elusive behavior. They are shy and solitary creatures, spending most of their time in the dense forests and grasslands of Ujung Kulon. Despite their threatened status, the rhinoceros have managed to survive in this protected environment, thanks to the efforts of conservationists and the local communities who understand the importance of preserving their habitat. The local communities play a vital role in protecting the Javan rhinoceros and their habitat. They work closely with conservationists to monitor the population, prevent poaching and habitat destruction, and educate others about the importance of preserving these magnificent creatures. With its rich biodiversity, stunning scenery and unique wildlife, Ujung Kulon is a true gem of Indonesia and a vital refuge for some of the world's most threatened species. But beyond its stunning beauty and rich biodiversity, the park is also known for its mysterious supernatural entity. Sanghyang Sira is indeed an area in Ujung Kulon National Park. The name Sanghyang Sira translates to the singing of the spirits, and the area is considered to be a sacred and mystical place. The area is known for its natural beauty, including waterfalls, hot springs and dense jungle, but it is also steeped in legend and folklore. According to local lore, the spirits of the park are said to gather in Sanghyang Sira and sing in harmony with the sounds of nature. Some people believe that the area is inhabited by powerful supernatural entities. While the exact origins of these beliefs and legends are unknown, they have been passed down through generations and remain an important part of the local culture. The area of Sanghyang Sira continues to be a source of mystery and wonder for visitors to Ujung Kulon National Park, who are drawn to its natural beauty and the sense of mysticism that surrounds it. Oke, seperti yang aku tadi bilang, kalau mau nonton video lengkapnya, linknya ada di bawah. Kalian tinggal lihat aja. Tapi tunggu sampai videonya selesai ya. Oke, Taman Nasional Ujung Kulon ini diakui sebagai warisan alam oleh UNESCO pada tahun 1991. Yang ketiga, masih Taman Nasional, ini ada di Papua, teman-teman. Dan ini adalah salah satu bucket listku. Aku nggak tahu apakah aku akan cukup beruntung dalam hidupku ini untuk bisa pergi ke sana dalam artian waktu dan juga tenaga, karena
Hmm, tempatnya ini sangat luas dengan banyak gunung. Aku nggak pernah naik gunung, aku nggak tahu kuat atau enggak. Tapi ini luar biasa, salah satu taman nasional yang terluas di dunia dan juga memiliki jumlah ragam tanaman dan juga hewan yang sangat besar. Kita tahu di Papua seberapa misterius dan seberapa banyak alam. Kalian lihat aja videonya, it's so amazing. I hope I can be lucky enough to visit there someday. Taman Nasional Lawrence memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, serta menjadi rumah bagi masyarakat adat dengan kebudayaan yang unik dan masih tetap terjaga. Kawasan ini mencakup seluruh tipe ekosistem utama yang ada di tanah Papua, mulai dari ekosistem perairan laut sampai dengan ekosistem alpin, Danau Habema, Puncak Trikora, dan Puncak Kartens merupakan destinasi wisata alam yang terdapat di dalam kawasan Taman Nasional Lawrence. Danau Habema merupakan danau gletser terbesar yang menarik dan mempesona untuk dikunjungi. Di sekitar Danau Habema terdapat spot terbaik untuk melaksanakan aktivitas pengamatan burung seperti Isak Manuelo, Puyuh Jayawijaya, dan Itik Nosong. Danau ini dihiasi oleh hamparan rumput dengan berselimutkan kabut di beberapa bagian yang akan melahirkan nuansa misteri. Puncak Trikora merupakan puncak tertinggi ketiga dalam jajaran pegunungan tengah Papua. Secara umum, kondisi medan pendakian Puncak Trikora mulai dari medan landai hingga medan terjal. Tipe vegetasi yang dapat dijumpai selama pendakian Puncak Trikora meliputi hutan subalpin bawah hingga vegetasi alpin. Sekitar Puncak Trikora terdapat padang rumput setge, padang rumput tusok yang bercampur dengan pohon pakis serta vegetasi semak. Keindahan alam pegunungan Jayawijaya terbentang indah selama pendakian menuju Puncak Trikora. Puncak Kartens dengan ketinggian mencapai 4.884 meter di atas permukaan laut menjadi impian bagi setiap pendaki di Indonesia, bahkan para pendaki dunia. Untuk mendaki Puncak Kartens dibutuhkan kesiapan fisik yang prima serta mental yang baja. Selain itu, dibutuhkan keahlian khusus untuk mendaki puncak tertinggi di benua Australasia. Di sekitar Puncak Kartens terdapat tebing tinggi curam menggantung secara dramatis yang menawarkan panorama serta keindahan salju abadi di wilayah tropis. It's so amazing, isn't it? Oh my goodness. Taman Nasional Lawrence diakui oleh UNESCO sebagai warisan alam dunia pada tahun 1999. Dan warisan alam dunia terakhir di Indonesia yang diakui oleh UNESCO adalah jajaran hutan hujan tropis atau tropical rainforest yang ada di
Sumatera, teman-teman. Ini kalau menurut Wikipedia, ini adalah salah satu tempat yang endangered karena kita tahu juga di Sumatera itu beberapa tahun yang lalu itu hampir setiap tahun selalu terbakar. Dia diakui oleh UNESCO pada tahun 2004. Kita lihat videonya ya. Ini bukan komodo teman-teman, ini biawak kalau nggak ada. Di video ini yang ditampilkan itu hanya di tepian hutannya sih menurutku ya. Karena kalau di dalamnya sampai masuk ke dalamnya hutan hujan tropis itu kayaknya nggak ada matahari yang bisa tembus. Saking lebatnya ininya daun-daunnya gitu. Jadi dan aku rasa juga hewan-hewannya nggak cuman kera sebenarnya kalau masuk ke dalam ada hewan-hewan yang lebih asik gitu kali ya. Tapi kayaknya memang di video ini cuma ditampilin yang tepiannya. Karena kayak aku rasa eh, kalau dia masuk ke dalam sampai masuk beneran di dalam hutan dan dia videoin, aku rasa nggak bagus juga karena nggak ada sinar. Kalaupun dia mau pakai flashlight pasti pasti itu akan mengganggu para hewan gitu ya. Karena kalau pakai apa namanya lampu atau sinar buatan kan pasti hewan-hewan juga akan notice kok jadi terang dan akan sangat mengganggu. Menurutku sih gitu ya. Tapi aslinya pasti lebih seru kalau misalnya mau sih gitu. Oke, itu adalah eh, 10 warisan budaya dan alam dunia di Indonesia. Selain itu, teman-teman, kita juga ada warisan tak benda yang diakui oleh UNESCO. Ada 10 warisan tak benda yang diakui oleh UNESCO. Yang kita tahu yang paling beken adalah batik karena sempat rame kan apa namanya kapan hari sempat berkelahi dengan Malaysia karena Malaysia mengklaim itu ada batik itu dari budaya dia, tapi kita terus baru marah-marah gitu ya. Padahal sebelumnya kita nggak peduli, sampai akhirnya kemudian sama UNESCO ditetapkan batik adalah
warisan tak benda milik Indonesia yang diakui oleh dunia. Lalu ada pertunjukan wayang, kemudian ada keris, lalu selain batik ada pendidikan dan pelatihan batik Indonesia untuk pelajaran SD, SMP, dan SMA. Jadi itu pun sudah jadi warisan budaya. Bukan warisan budaya, tapi warisan tak benda. Lalu ada alat musik angklung, tari saman yang Aceh itu. Aku pernah nyari saman loh, by the way, walaupun baru satu round ya aja, round pertama. Susah. Lalu ada tas noken. Tas noken ini adalah tas rajutan asli Papua. Lalu ada 3 golongan tari tradisional Bali. Seni rakit kapal pinisi. Aku tunjukin foto kapal pinisinya ya. Ini kalau nggak, ini adalah kapal pinisi yang aku naik waktu di Labuan Bajo. Lalu terakhir ada pencak silat. Wah, itu adalah warisan-warisan tak benda Indonesia yang diakui oleh UNESCO. Yang ada di selain 10 warisan budaya dan warisan alam dunia yang udah diakui oleh UNESCO, sebenarnya masih ada beberapa belas atau sekitar 20-an daerah-daerah maupun budaya-budaya yang dinominasikan oleh Indonesia untuk jadi warisan budaya dunia maupun warisan alam dunia. Jadi untuk sampai menjadi warisan budaya atau warisan alam dunia itu sebenarnya negara-negara itu menominasikan dulu. Kalau enggak mungkin dong. UNESCO-nya itu tahu ada tempat-tempat itu gitu ya. Kebayang berapa banyak di dunia. Dunia ini ada sekitar 150 something negara. Nggak mungkin hafal juga. Jadi negara-negara itu proaktif untuk menominasikannya. Nah, daftar nominatornya itu dimasukkan ke dalam yang disebut dengan tentative list. Nah, berikut adalah beberapa nominasi warisan budaya yang sudah didaftarkan dan masuk ke tentative list dari UNESCO. Yang pertama adalah pemukiman tradisional Toraja. Kebetulan aku udah pernah ke sini. Sebenarnya yang menarik justru di sini budayanya itu adalah sebenarnya bagaimana mereka menyimpan mayat atau corpse dari orang yang sudah meninggal, keluarga yang sudah meninggal, sebelum kemudian dipestakan. Jadi di Toraja itu ada tradisi untuk memestakan wafatnya seseorang dengan sangat besar-besaran, lebih besar dari pesta pernikahan gitu ya. Dan itu karena pestanya gede banget, membutuhkan biaya yang besar. Biayanya itu bisa sampai ratusan juta, bisa sampai miliaran. Jadi mereka pasti butuh menabung. Nah, selama menabung, mempersiapkan itu, mayatnya atau corpse-nya itu tidak dikubur, tapi disemayamkan, dan disemayamkannya adalah di belakang rumah mereka. Literally di dalam rumah dan di belakang, biasanya di dapur atau pokoknya di daerah belakang. Gitu teman-teman. Dan itu beneran terjadi tahun 2010. Kebetulan aku ikut temanku yang kebetulan adalah orang Toraja untuk main ke kampungnya dia, ke desanya dia, dan kami main juga ke kampung tempat neneknya gitu. Dan di sana kami
sempat nginep 1 malam di rumah tradisional Toraja-nya, dan dia bilang nih, di belakang ada mayatnya saudaranya neneknya, kalau nggak salah yang sudah meninggal, literally di belakang gitu. Dan menariknya adalah tidak bau. Jadi entah diberi apa ya, mungkin bunga-bunga atau mungkin ramuan apa, jadi mayatnya itu tidak bau walau disemayamkan berbulan-bulan. Itu mungkin juga berbalsam, I don't know. Tapi seperti itu teman-teman. Jadi panjang banget, tapi intinya pemukiman tradisional Toraja itu menjadi salah satu nominasi yang masuk ke daftar World Cultural Heritage gitu ya, tapi belum disetujui oleh UNESCO, masih didaftarkan. Oke, yang kedua adalah situs Bawo Mataluo yang ada di Nias. Nah, ini juga sebenarnya adalah pemukiman tradisional suku Nias, dan di sana kalau kalian lihat, itu di sana itu sangat khas budayanya di mereka yang apa namanya, melompati batu-batu yang ditumbuk gitu. Kalau nggak salah itu untuk budaya, untuk uh, upacara seorang anak laki-laki berubah menjadi dewasa. Kalau nggak salah ya, korekmu if I'm wrong. Itu adalah dengan melompati itu. Seperti itu. Yang ketiga adalah kawasan Muara Takus di Jambi. Ini adalah candi sebenarnya, kawasan Muara Takus seperti ini. Candi Muara Takus ini adalah candi Buddha yang terletak di desa Muara Takus. Ini adalah di kota Jambi kalau nggak salah, betul. Agak unik karena sebenarnya nggak mirip dengan Borobudur ya. Yang keempat adalah Candi Muara Jambi. Nah, jadi ada Muara Takus, ini Muara Jambi. Aku pikir sama, tapi ternyata beda. Candi Muara Jambi ini juga candinya orang Buddha. Yang kelima adalah Trowulan, di mana Trowulan itu adalah ibu kota dari Kerajaan Mojopahit. Jadi ada bekas ibu kota dari Kerajaan Mojopahit di daerah Mojokerto, namanya Trowulan. Seperti ini. Ada candinya juga, Candi Trowulan. Bisa kalian lihat Candi Trowulan ini agak menunduk ya, dengan struktur yang ramping seperti itu. Nah, yang keenam ada situs gua prasejarah Maros Pangkep. Di situ ada relief-relief prasejarah. Itu ada gambar-gambar yang digambar, relief gambar yang digambar di zaman prasejarah. Menarik sekali. Lalu ada juga pemukiman tradisional kali ini dari Sumatera Barat, yaitu Nagari Sijunjung. Ini adalah desa adat untuk masyarakat Minangkabau atau yang merepresentasikan masyarakat Minangkabau. Berikutnya ada Kota Tua Semarang. Lalu yang menarik adalah berikutnya adalah ini susah. Kars Sangkulirang Mangkalihata. Ini adalah daerah seni batu prasejarah yang terletak di Kalimantan Barat. Lalu ada untuk alam yang tentatif itu adalah Kepulauan Banda. Kalau Anda tahu, termasuk Banda Neira, salah satu paket list aku, itu juga sudah dinominasikan, itu ada di Kepulauan Banda. Lalu yang kedua ada Taman Nasional Betung
Kerihun. Ini ada di Kalimantan. Ini adalah hutan hujan tropis yang dia melintasi kayaknya batas antara Indonesia dengan Malaysia atau Indonesia dengan Brunei Darussalam, seperti itu. Lalu berikutnya ada Taman Nasional Bunaken. Ini juga udah keren banget. Kalau ini taman nasionalnya di bawah laut, gitu ya. Taman yang dikatakan taman karena terumbu karang yang sangat indah. Udah pernah ke sini tapi cuma snorkeling, jadi nggak kelihatan terumbu karangnya. Jadi kalau mau benar-benar nikmat harus diving ke Bunaken. Katanya sih bagus banget. Kita lihat aja foto-fotonya. Lalu kemudian ada Kepulauan Derawan. Ini juga salah satu bucket list. Ini ada di Kalimantan. Lalu ada Kepulauan Raja Ampat. Ini juga keren banget. Pasti keren banget. Salah satu bucket list juga. Lalu ada Taka Punirate. Taka itu yang aku tadi bilang ada daratan di tengah lautan yang akan timbul ketika lautnya surut. Ya, kalau nggak salah aku tadi ngomongnya Tanah Makassar, salah harusnya Taka Makassar yang ada di Labuan Bajo. Tapi kalau Taka Punirate ini setahuku ada di Kepulauan Maluku. Gitu. Lalu ada Taman Nasional Wakatobi. Ini juga salah satu bucket listku. Kayaknya bucket listku banyak banget yang masuk ke nominasi ini. Oke, itu tadi adalah informasi terkait warisan budaya maupun warisan alam dunia yang ada di Indonesia, termasuk juga nominasi-nominasinya. Habis ini, terima kasih buat diriku sendiri yang pastinya sudah capek untuk cari foto-foto maupun cari informasi terkait nama-nama tadi, karena banyak sekali nama-nama yang aku juga nggak tahu, baru tahu. Jadi aku cari informasi dan cari fotonya untuk kemudian diselip-selipkan di video ini. Tapi nggak apa-apa, it's fun. Aku sangat enjoy melakukannya. eh, karena buat aku itu juga informasi dan entah apakah sama dengan kalian, tapi aku jadi semakin bangga, semakin kagum karena Indonesia ternyata sekaya itu. Iya memang sekaya itu, cuman ya memang kaya gimana ya? Aku selalu amazed gitu. Oke, sekarang aku mau tanya dari 10 lah kita bilang ya, 10 warisan budaya dan warisan alam dunia yang sudah aku tunjukin tadi videonya tadi, berapa di antaranya yang udah pernah kalian kunjungin teman-teman? Boleh komen di bawah berapa apa aja yang udah kalian kunjungin, lalu apa aja yang eh, jadi bucket list kalian gitu, atau mungkin yang tadi masih nominasi, apa aja yang sudah pernah kalian kunjungin atau apa aja yang akan jadi bucket list kalian. Silakan komen di bawah teman-teman, please feel free to komen di bawah. Aku ingin tahu juga. Kalau aku Candi Borobudur udah pernah, Candi Prambanan juga udah pernah, Ombilin belum, Subak pernah yang di Ubud, cuman literally ya cuman lihat dan foto-foto sih nggak ngapa-ngapain. Jogja pastinya udah pernah, yang Keraton Prambanan tapi ya, sorry Keraton Prambanan, yang Keraton Jogjanya ya sama Tugunya Kap. Tapi kalau panggung kerapiaknya kayaknya belum pernah. Lalu hmm, sama si Pulau Komodo aku udah pernah. Iya, Ombilin belum, Lawrence belum, Ujung Kulon belum, Sumatera belum, yang tropical itu belum. Kepingin sih yang di Sumatera itu sebenarnya ada Taman Nasional,
uh, it's a part of the tropical rainforest gitu ya. Itu bagus banget sebenarnya. Aku pengen juga sana suatu saat gitu ya. Aku lupa namanya apa. Kemarin waktu lihat-lihat videonya, waktu cari-cari video sempat ketemu videonya ini. Kayaknya menarik untuk dikunjungi. Tapi aku sebenarnya kepingin ke Florence, literally, Raja Ampat sama Wakatobi kepingin banget. Sama Ambon sih. Kayaknya yang tadi Taka Taka itu ada di Ambon, ada di Maluku, sorry bukan Ambon, tapi ada di Maluku. Kalau nggak salah ya, karena di Maluku setahu banyak sekali taka-taka gitu. Dan aku sangat amazed dengan taka Makassar, jadi aku pengen banget untuk ke taka-taka lain. Selain itu apa ya, aku pengen ke Derawan, aku kepingin macam-macam, banyak banget tempat-tempat yang kepingin aku kunjungi di Indonesia. Gimana dengan kalian? Oke teman-teman, itu aja video tentang warisan budaya dan warisan alam dunia di Indonesia yang diakui oleh UNESCO. Eh, Video apa lagi yang kepingin aku buat yang bikin kalian bangga dengan Indonesia? Silakan komen juga di bawah. I'll be very happy to support it untuk cari informasinya karena buat aku fun banget untuk tahu hal-hal yang bikin aku bangga karena selain bikin bangga juga bikin semangat untuk kerja gitu ya. Semangat untuk terus berusaha untuk kerja keras demi Indonesia CIE, tapi intinya demi kebaikan kita dan kebaikan bangsa ini. Banyak hal negatif di Indonesia, tapi jangan lupa banyak juga hal positif yang ada di Indonesia. Kita harus terus bangga dengan Indonesia, tanah kelahiran kita, tanah tempat kita tinggal, karena kalau bukan kita yang bangga, siapa lagi? Betul nggak? Sampai ketemu, dadah.